Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk pagi hari ini silakan kalian buka pelajaran 5 tentang bab umroh ya. Di sini pengertian umroh di situ adalah menurut bahasa itu artinya berkunjung. Sedangkan menurut istilah itu artinya berziarah atau berkunjung ke Baitullah dengan tujuan beribadah kepada Allah dan mengharap ridho Allah. Terus hukum umroh di sini adalah ada beberapa pendapat menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu adalah wajib bagi yang sudah dapat menunaikan ibadah haji. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, umrah itu adalah sunnah muakkad atau sunnah yang mendekati wajib atau sunnah yang dipentingkan. Nah, setelah itu perhatikan, umroh itu boleh dilakukan sepanjang tahun, baik itu sebelum atau sesudah haji. Sekarang apa saja syarat dan rukun umroh? Yang pertama, syarat-syarat umroh itu adalah satu, Islam. Yang kedua adalah berakal. Yang ketiga baligh. Yang keempat adalah mampu. Mampu di sini kriterianya yaitu memiliki kesehatan yang baik, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Yang kedua adalah mempunyai bekal yang cukup untuk pergi bagi yang ditinggalkan di rumah sehingga kembali dari Mekah. Terus yang ketiga adalah ada kendaraan yang pantas untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Yang keempat adalah dalam perjalanan itu harus aman. Itu adalah beberapa syarat-syarat umroh. Sedangkan rukun umroh di sini yang pertama adalah ihram. Yang kedua adalah tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga adalah sa'i atau lari-lari kecil dari Bukit Shafa menuju Marwah sebanyak 7 kali. Yang D adalah tahallul atau mencukur rambut, baik itu mencukur seluruhnya atau memotong hanya sebagian. Yang E adalah tertib atau urut-urut. Itu adalah rukun dari umroh. Sekarang wajib dan sunnah umroh. Wajib umroh itu ada dua. Yang pertama adalah ihram dari mikotnya. Yang kedua adalah menjauhkan diri dari segala yang dilarang. Terus adapun yang dilarang dalam ibadah umroh itu untuk laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua adalah dilarang memakai tutup kepala. Larangan bagi perempuan yang pertama adalah dilarang menutup muka. Yang kedua dilarang menutup kedua telapak tangan. Terus larangan bagi keduanya di sini baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang pertama adalah dilarang memakai wangi-wangian. Ya, ketika umroh itu dilarang memakai wangi-wangian. Terus yang kedua dilarang menghilangkan rambut atau bulu yang tumbuh di badan. Terus yang ketiga dilarang memotong kuku. Yang keempat dilarang mengakad nikahkan. Menikahkan atau menjadi wakil dalam akad pernikahan itu dilarang ketika umroh. Yang kelima adalah dilarang berburu atau menghilangkan nyawa binatang. Itu adalah beberapa larangan selama melaksanakan ibadah umroh. Terus sunnah umroh itu apa saja? Yang pertama itu adalah membaca talbiyah dengan suara yang keras. Adapun bagi perempuan hendaknya dibacakan standar terdengar oleh telinganya sendiri, tidak perlu terlalu keras. Itu untuk perempuan, tetapi untuk laki-laki suara dikeraskan. Terus yang B adalah berdoa setelah membaca talbiyah. Yang C melaksanakan tawaf kudum, di sini yakni adalah tawaf ketika baru tiba di kota Mekah dan memasuki Masjidil Haram. Itu melaksanakan tawaf kudum. Yang D adalah membaca dzikir sewaktu tawaf. Yang E adalah sholat 2 rakaat setelah tawaf. Yang F masuk ke dalam Ka'bah atau Baitullah. Keutamaan umroh. Umroh adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Yang kedua adalah dengan umroh itu menghapus dosa di antara 2 umroh. Yang ketiga, umroh menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Yang keempat, umroh pada bulan Ramadan sama seperti berhaji bersama Rasulullah. Terus tata cara umroh, berikut ini tata cara pelaksanaan umroh. Yang pertama adalah mandi dan bersih-bersih.
Yang kedua, mengenakan pakaian ihram. Yang ketiga, niat berihram dari mikotnya. Terus yang keempat, memperbanyak membaca talbiyah. Bacaan talbiyah di sini adalah, silakan dibuka halaman 88. Itu bunyinya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu adalah bacaan talbiyah. Terus yang kelima adalah masuk Masjidil Haram. Yang keenam, tawaf umroh. Yang ketujuh adalah sa'i umroh. Yang terakhir adalah bertahalul. Bertahalul di sini adalah memotong rambut paling sedikit 3 helai rambut, atau dengan memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur gundul. Itu adalah beberapa tata cara dalam umroh ya. Cukup sekian penjelasan tentang umroh, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.